Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Ayat 14, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Ayat 17, "Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ya, kita disuruh oleh firman Tuhan untuk terus rajin berbuat baik. Berbuat baik dan berbuat baik. Ya, ayat ini berkata 1 Petrus 3:13, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Mengapa firman Tuhan menyuruh kita berbuat baik? Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kalau kita rajin berbuat kebaikan, maka saya yakin kita juga akan menuai kebaikan. Ya, dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, orang itu kalau rajin berbuat baik, maka taburannya pun ya pasti baik. Ya, tuaian pun juga pasti baik. Tetapi sekarang kita mungkin berkata, siapa bilang kalau kita rajin berbuat baik tidak ada yang berbuat jahat? Ya, ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi ternyata saudara, sekalipun kita sudah hidup baik, kita hidup benar, yang namanya penderitaan itu tetap ada. Ya, karena itu firman ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran." Ya, jadi kita mari menyadari dan kita tanamkan hal ini dalam pikiran kita, bahwa sekalipun kita hidup benar, kita hidup baik, yang namanya penderitaan itu pasti ada. Ya, ayat ini berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Ya, jadi orang itu kalau menderita karena kebenaran itu berbahagia. Ya, sekalipun kita ini benar, pasti ada yang akan melakukan yang jahat kepada kita. Dan kalau kita menderita karena kebenaran, firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Ya, mari kita sama-sama menyadari saudara, bahwa dalam hidup ini sudah sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang tidak suka. Sebaik apapun kita, tetap ada aja orang yang memfitnah kita. Tapi firman Tuhan berkata, bagi setiap kita yang sedang mengalami itu, saya sudah berbuat baik Bu kepada suami, saya sudah berbuat baik kepada ya saudara saya sudah berbuat baik kepada sahabat saya, tapi kenapa balasannya begini? Enggak apa-apa, karena firman Tuhan berkata kita akan berbahagia jika kita menderita karena kebenaran. Ya, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar. Ya, saudara, karena itu cara berpikir atau konsep kita harus berbeda dengan konsep orang dunia. Ya, orang dunia banyak menakuti hal-hal yang ya terjadi di sekelilingnya, tetapi kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan takuti apa yang mereka takuti. Jaga hati dalam kekudusan, menjaga pikiran dalam kekudusan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, biar Tuhan ubahkan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak perlu takut apa yang sedang ditakuti oleh dunia hari-hari ini. Kita gak perlu takut apa yang ditakuti oleh orang-orang banyak hari-hari ini, karena firman Tuhan berkata, ya jangan takut dengan apa yang mereka takuti, dan janganlah kamu gentar, kata firman Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita harus membayar harga menderita karena kebenaran, bayarlah harganya, sebab kita akan berbahagia. Ayat yang ke-15, "Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab
ya kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Saudara yang terkasih, yang terpenting hari-hari ini apa? Kita nggak usah takut, nggak usah gentar dengan apapun, tetapi yang terpenting adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Mari kita menguduskan Kristus dalam hati dan hidup kita. Mari kita mau taruh Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita pada prioritas yang pertama. Kita mau taruh Yesus pada prioritas yang pertama di hidup kita, sehingga kita dapat berkata, Tuhan Engkau segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Engkaulah Juru Selamatku. Ya, mari kuduskanlah Kristus dalam hidupmu, dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tugas kita sebagai orang percaya, orang Kristen, yaitu kita harus siap memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita pada Tuhan. Karena itu saya selalu berkata, kalau ada orang yang bertanya ya tentang imanmu, tentang pengharapanmu, engkau harus siap. Makanya semua orang Kristen harus memahami firman. Semua orang Kristen harus tahu firman, supaya kita bisa memberikan pertanggungan jawab terhadap pengharapan dan iman kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya saudara bahwa Dia Tuhanlah yang akan memberikan kita hikmat untuk memberikan pemahaman kepada orang. Roh Kudus yang akan mengurapi kita, tetapi tanggung jawab kita adalah siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita kepada semua orang, pengharapan kita kepada semua orang yang meminta. Makanya saya selalu bilang, jangan kalau ada teman yang pengen kenal Tuhan Yesus, saudara WA. Banyak yang masih WA ke saya, Bu Debbie, teman saya ini lagi tanya-tanya soal Tuhan Yesus. Saya kasih nomor ibu, iya, coba. Ya saudara, ya kalau saudara ketemu orang, ketemu teman yang tanya tentang Tuhan, saudaralah yang harus menjawab. Sekarang banyak ya saudara bisa belajar. Misalnya saudara mau bicara tentang apa, iman, saudara cari di Google, itu banyak ya pembahasan tentang iman yang saudara bisa kasih tahu. Dan yang terpenting adalah saudara harus memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, hubungan pribadi, sehingga saudara juga bisa menjelaskan itu kepada orang. Firman ini berkata saudara begitu ya. Ayat yang ke-16 berkata, ya, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi walaupun kita difitnah orang ya, tapi kalau kita ini punya hidup yang dapat dipertanggungjawabkan, ya kita hidup dalam pertobatan, nanti juga mereka sendiri akan malu karena fitnahan yang mereka berikan kepada kita.